Halo semuanya, selamat datang di dalam video kelompok 3. Saya Nicholas Eka Putra Samuel. Nama aku Cynthia Ivanka Putri. Dan juga ada rekan kami satu lagi yaitu Yovania Panjaitan yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Kami memohon doa dari teman-teman untuk ikut mendoakan Yovania agar ia dapat kembali sembuh dan dapat kembali belajar bersama dengan kita semua dengan kondisi yang sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu perusahaan raksasa yang memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang sangat baik hingga saat ini. Siapa lagi kalau bukan Google? Nah, teman-teman sudah pasti tahu ya Google itu siapa ya. Google itu merupakan perusahaan raksasa yang memiliki posisi yang kuat di dalam dunia digital. Produk-produk Google sudah digunakan oleh hampir semua orang di seluruh dunia yang dapat berupa browser yaitu Google Chrome, kemudian search engine yang seringkali teman-teman dan saya gunakan dalam kebutuhan sehari-hari, kemudian layanan penyimpanan data cloud yang berupa Google Drive, kemudian Google Photos, kemudian berbagai aplikasi dan juga website penunjang produktivitas seperti Google Docs, Google Slides, kemudian Google Sheets, dan juga tidak lupa salah satu sistem operasi yang teman-teman dan saya gunakan bagi kalian yang menggunakan Android ya. Itu juga merupakan salah satu produk dari Google, yaitu Android. Nah, saya sudah tidak perlu menjelaskan apa saja yang telah Google capai selama eksistensinya di dalam dunia ini. Maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengikuti tour bersama dengan kelompok kami ke dalam beberapa kantor Google yang ada di seluruh dunia, tentunya secara digital. Maka dari itu, langsung saja kita menuju ke salah satu kantor Google yang ada di Amerika. Let's go! Nah, sampai juga kita di kantor utama Google yang berlokasi di Mountain View, California, Amerika Serikat. Bisa teman-teman lihat ya, keren banget kantornya, luar biasa. Nah, sambil teman-teman menikmati pemandangan indah ini, bangunannya keren, arsitekturnya indah, pemandangannya juga sangat estetik, di mana-mana teman-teman mau foto tuh cekrek 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 cekrek. Hasilnya pasti bagus jika teman-teman bekerja di kantor utama Google yang berlokasi di California ini. Saya akan mulai menjelaskan mengenai sistem pengelolaan sumber daya manusia yang menjadikan Google sebagai salah satu yang terbaik. Langsung saja. Pembahasan kali ini didasari oleh LO 12-2, yaitu tentang recruitment and selection. Teman-teman, keberhasilan Google didasarkan pada sumber daya dan manusianya yang berkualitas tinggi. Perusahaan pada umumnya menekankan kecerdasan dan keunggulan di antara karyawannya. Manajemen sumber daya manusia Google juga mencakup strategi, metode, teknik yang dipilih dengan cermat untuk perekrutan dan seleksi. Dan juga untuk mempertahankan pekerja yang berkualitas tinggi tentunya. Lantas bagaimana praktik perekrutan Google? Saya akan membahas yang pertama mengenai sumbernya. Manajemen sumber daya manusia Google menggunakan campuran sumber rekrutmen internal dan juga eksternal untuk menjaga kecukupan sumber daya manusianya. Tidak berat sebelah ya teman-teman, nggak cuma ambil orang yang sudah ada, melainkan Google juga melihat apakah di luar sana ada orang yang lebih cocok untuk mengisi posisi yang saat ini sedang dibutuhkan. Selanjutnya, metode apa yang digunakan oleh Google? Google menggunakan dua metode, yaitu metode tidak langsung dan juga metode langsung untuk mempertimbangkan kombinasi sumber rekrutmen tadi, internal dan juga eksternalnya. Metode tidak langsung itu apa? Metode tidak langsung itu metode yang digunakan Google di mana Google tidak berkomunikasi langsung terhadap calon karyawannya. Biasanya menggunakan media seperti iklan, papan promosi melalui situs websitenya, dan lain sebagainya. Sedangkan metode langsung itu digunakan oleh Google di mana Google berkomunikasi langsung dengan calon karyawannya, biasanya lewat lembaga akademik dan juga lewat pekerja-pekerja magang yang sebelumnya sudah sempat bekerja bersama dengan Google. Nah, kombinasi metode rekrutmen langsung dan tidak langsung ini diselaraskan dengan campuran sumber rekrutmen internal dan juga eksternal untuk memenuhi persyaratan sumber daya manusia Google. Jadi ada semacam mix ya teman-teman. Jadi Google itu benar-benar menggabungkan sisi baik dan sisi buruk dari masing-masing sumber dan metode yang ada. Google pikirkan baik-baik dan pada akhirnya Google akan memutuskan oke, saat ini yang terbaik untuk mengambil sumber dari sini dengan metode ini, dan begitu juga sebaiknya.
Oke, sepertinya teman-teman tur digital di kantor utama Google yang terletak di California ini sudah selesai. Saat ini mari kita berpindah ke salah satu kantor cabang Google yang terletak di Asia Tenggara, lebih tepatnya di Indonesia. Teman-teman, yang akan dibawakan oleh teman saya Cynthia. Let's go. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai nih di kantor Google yang ada di Indonesia. Pasti nggak kalah keren, kan? Sambil teman-teman melihat-lihat isi dari kantor ini, kita juga akan membahas terkait dengan training dan development yang ada di perusahaan Google. Praktik pengelolaan SDM di Google mencakup training program karyawan yang efektif, serta pengelolaan kinerja untuk memaksimalkan kemampuan sumber daya manusianya. Teman-teman pasti penasaran kan bagaimana Google melakukan employee training-nya? Ada 4 hal yang dilakukan oleh manajemen SDM Google. Apa aja sih? Yang pertama, manajemen SDM Google menggunakan berbagai jenis analisis kebutuhan, yaitu analisis organisasi, analisis kerja, dan analisis biaya manfaat. Analisis organisasi digunakan untuk menentukan persyaratan sumber daya manusia yang sesuai. Analisis kerja digunakan ketika ada pekerjaan baru dan ketika Google melakukan restrukturisasi organisasi. Yang ketiga, analisis biaya manfaat digunakan untuk menilai keefektifan dari suatu training program. Yang kedua, manajemen SDM Google menggunakan kombinasi model relasional dan pendekatan berorientasi hasil. Kombinasi dari model ini diharapkan dapat memelihara hubungan internal yang positif, mendorong partisipasi karyawan dalam proses kerja yang kreatif dan inovatif, serta untuk meningkatkan fasilitas pembelajaran karyawan dalam program training yang telah dirancang. Yang ketiga, manajemen SDM Google memberikan program pelatihan dalam berbagai cara, yaitu diskusi, simulasi, dan pelatihan di tempat kerja. Ketiga cara ini diharapkan dapat membantu Google membangun komunikasi yang kaya dengan melibatkan karyawannya, memberdayakan karyawan untuk memahami detail kerja, proyek, dan produk yang dihasilkan oleh Google, serta untuk memaksimalkan transfer pengetahuan kepada karyawannya. Dan yang terakhir, Google memiliki tujuan sumatif dan deskriptif dalam mengevaluasi setiap program pelatihan yang telah dilaksanakan. Tujuan sumatif adalah untuk mengetahui efektivitas program dalam mengembangkan sumber daya manusia, dan tujuan deskriptif evaluasi adalah untuk memahami dampak pelatihan terhadap karyawan. Menarik banget kan teman-teman? Pada tertarik nggak nih untuk coba bekerja di perusahaan Google? Nah, kalau kita lihat di sini di kulkasnya sekarang di Google mulai satu. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan performance, appraisal, dan feedback, dan kaitannya dengan perusahaan Google. Masih tentang Google ya teman-teman. Kita akan membahasnya terkait dengan praktik manajemen kinerja Google. Yang pertama kita mulai dari perencanaan kinerja. Upaya perencanaan kinerja Google menangani berbagai dimensi manajemen sumber daya manusianya, yang dalamnya termasuk layanan pelanggan, komunikasi, dukungan untuk keragaman, dan kemampuan pemecahan masalah. Program penilaian kinerja Google juga menggunakan variabel yang sesuai dengan dimensi ini. Misalnya, HRM perusahaan mengevaluasi kinerja karyawan dalam komunikasi internal dan aktivitas pemecahan masalah untuk memutuskan pendekatan manajemen kinerja. Selanjutnya adalah bagaimana tautannya ke tujuan perusahaan. Praktik manajemen kinerja Google secara langsung terkait dengan tujuan perusahaan untuk manajemen sumber daya manusia. Karena apa? Karena praktik tersebut memastikan bahwa karyawan tersebut tetap mampu mendukung aktivitas bisnis perusahaan. Yang ketiga adalah pengukuran dan standar dalam perusahaan Google. Manajemen SDM Google menggunakan serangkaian pengukuran dan standar yang berbeda untuk praktik manajemen kinerjanya di berbagai bidang SDM. Perusahaan menggunakan pengukuran individu dari perilaku etis dan kontribusi untuk inovasi dan kualitas output. Manajemen SDM Google juga menggunakan variabel tim seperti tingkat kolaborasi. Kreativitas juga merupakan ukuran yang penting dari kinerja SDM di perusahaan Google karena karyawan yang kreatif berkontribusi lebih banyak pada budaya inovatif Google. Selanjutnya adalah terkait dengan wawancara kinerja. Manajemen SDM Google melakukan wawancara kinerja yang membahas kekhawatiran tentang kinerja individu dan kinerja tim.
Wawancara kinerja individu ini mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan atribut karyawan lainnya. Wawancara kinerja tim mencakup kinerja karyawan sebagai bagian dari tim proyek di perusahaan Google. Yang terakhir adalah masalah kinerja. Ini adalah salah satu yang mungkin paling ditakutkan oleh manajemen ya teman-teman. Manajemen SDM Google biasanya memperhatikan masalah kinerja di bidang kualitas kerja dan perilaku kerja. Dalam hal kualitas kerja, beberapa tanda bahaya bagi seorang manajer SDM adalah kesalahan dan teknik kerja yang tidak efektif. Dalam hal perilaku kerja, manajer SDM Google prihatin dengan misalnya seperti negativisme, perebutan kekuasaan, dan keterlambatan atau penundaan kerja yang dilakukan oleh karyawan. Jadi untuk teman-teman yang tertarik pengen bekerja di Google, pastikan kalian tidak melakukan tindakan ini ya, karena akan menjadi tanda bahaya bagi seorang manajer terhadap penilaian kerja kalian. Ini merupakan semacam adegan dari Jawa Timur, ada beberapa desa yang ada kayak agak touristy village, kayak Rainbow Village gitu, tapi konsepnya dari situ. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan compensation and career development yang ada di Google. Ini akan menjadi salah satu pembahasan yang mungkin paling menarik ya teman-teman, karena di sini teman-teman akan semakin lagi tertarik untuk bekerja di Google. Manajemen SDM Google bertahankan strategi kompensasi yang kompetitif dan kebijakan pengembangan karir yang holistik. Kita akan mulai membahas dari strategi kompensasinya dulu nih, teman-teman. Strategi kompensasi Google sangat kompetitif dibandingkan dengan strategi kompensasi perusahaan pesaingnya. Perusahaan memberikan gaji yang tinggi bersamaan dengan insentif yang komprehensif dan tunjangan dan konvensional lainnya. Insentif yang diberikan Google juga tidak hanya finansial, tetapi juga secara moral. Selain itu, perusahaan juga memberikan manfaat seperti asuransi kesehatan, pensiun, makanan gratis di kantor, dan bahkan peralatan olahraga yang dapat digunakan secara gratis oleh karyawan Google. Secara realistis ya teman-teman, bila kita lihat nih, manajemen SDM ini telah berhasil menerapkan strategi kompensasi yang efektif untuk menarik karyawan yang cerdas dan berkualitas tinggi. Karena apa? Karena tentu teman-teman yang merasa dirinya cerdas dan berkualitas tinggi pasti ingin bekerja di salah satu tempat yang terbaik. Contohnya adalah Google ini. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengembangan karir di Google. Yang pertama adalah pencocokan individu dan organisasi. Google mencocokkan kebutuhan individu dan organisasi dengan mengisi posisi berdasarkan kombinasi penilaian kinerja dan wawancara. Yang kedua, peluang karir dan identifikasi persyaratan. Di sini, manajemen SDM Google mengidentifikasi peluang dan persyaratan karir melalui kombinasi analisis pekerjaan dan pembinaan. Kombinasi ini nantinya akan membantu SDM Google untuk mengidentifikasi persyaratan untuk jalur karir dan bagaimana jalur ini dapat memberikan peluang bagi karyawan Google. Yang ketiga adalah penilaian potensi karyawan. Manajemen SDM Google menilai potensi karyawan melalui wawancara, penilaian, dan pelatihan. Ini adalah salah satu hal yang penting ya teman-teman. Penilaian menunjukkan bagaimana kinerja karyawan dalam pekerjaan mereka saat ini. Sedangkan wawancara dan pelatihan menunjukkan tingkat minat karyawan terhadap pekerjaan tertentu dan bagaimana mereka dapat memenuhi pekerjaan lain di Google. Dan yang terakhir adalah ini yang menunjukkan bagaimana Google benar-benar menginginkan untuk setiap karyawannya semakin berkembang lagi di dalam Google, yaitu adalah melembagakan inisiatif pengembangan karir. Beberapa inisiatif pengembangan karir dilakukan secara rutin atau teratur di Google, dan beberapa lainnya diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Google melakukan penilaian setiap tahun yang juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengembangan karir. Selama atau setelah penilaian ini nantinya, manajemen sumber daya manusia di perusahaan Google memberitahu karyawan tentang kemungkinan peluang karir yang dimilikinya. Jadi teman-teman dapat dipastikan bahwa Google tidak hanya mementingkan karyawannya dari segi finansial, tetapi juga dari pengembangan karir dirinya sendiri. Jadi teman-teman apabila bekerja di Google, dapat dipastikan akan mendapatkan strategi kompensasi yang menarik, yang juga dapat memenuhi kebutuhan teman-teman, dan teman-teman juga akan dapat semakin berkembang kualitasnya di dalam perusahaan Google ini.
Oke, teman-teman, bagaimana penjelasan dari rekan saya Cynthia tadi? Saya harap teman-teman dapat mengerti ya materi yang tadi telah disampaikan oleh Cynthia. Baik teman-teman, sembari saya menutup video ini, teman-teman dapat menyaksikan kutipan rekaman dari 2 YouTuber yang melakukan vlog di salah satu kantor cabang Google Singapura. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dan menyimak video ini dari awal hingga saat ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan bagi teman-teman selama video ini berlangsung. Ingat teman-teman, life is like Google. You just need to know what you're searching for. Itu quotes-nya saya dapatkan juga dari Google beberapa waktu lalu saya cari sebelum melakukan pengambilan video ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa klik like apabila teman-teman menyukai video ini, dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng di bawah supaya teman-teman dapat ternotifikasi apabila kami mengupload video baru di channel ini. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.